Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang fungsi lookup dan logika. Nah, ini dia beberapa materi yang akan kami sampaikan beserta anggota kelompok kami. Materinya terdiri dari VLOOKUP, HLOOKUP, if and, or, dan not. Disimak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Dispani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi untuk mencari data pada tabel yang berbentuk vertikal. Jadi V pada kata VLOOKUP merupakan singkatan dari vertikal. Nah, istilah vertikal ini merujuk pada tabel referensi yang digunakan di mana header atau judul berada di atas bagian dan diisi datanya yang disusun secara ke bawah atau vertikal. Nah, untuk penulisan atau penggunaan rumus vertikal ini sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value. Lookup value itu adalah nilai yang mau atau akan dicari pada kolom pertama. Nah, ini kolom pertamanya itu golongan ya, dapat berupa angka, teks, tanggal, maupun nilai tertentu, baik ditulis secara langsung maupun sebuah referensi sel, atau bisa juga berupa nilai yang dihasilkan dari rumus lainnya. Jadi kita klik, lalu titik koma, table array. Table array ini sebuah tabel referensi data, di mana nilai yang dicari atau lookup value itu berada pada kolom pertama tabel data ini. Nah, dalam contoh soal kali ini, si golongan yang merupakan lookup value ada juga di table array. Table array di sini pada kolom yang pertama. Jadi table array-nya lalu kita F4 kan. Kenapa kita harus F4? F4 atau absolute ini untuk mengunci sumber data agar tidak berubah atau bergeser saat dipindahkan ke table lainnya. Lalu selanjutnya titik koma lagi, call index num. Call index num itu merupakan nomor kolom dari tabel array yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi lookup value atau nilai yang dicari pada kolom pertama. Nah, kan kita kan nyari gaji pokok. Kalau golongan lookup value itu kan termasuk kolom pertama, gaji pokok kolom kedua. Nih, kolom kedua kan dari si tabel array ini, berarti kita tulis 2. Lalu titik koma lagi, kita tulis false. Kenapa kita pakai false, nggak pakai true? Karena false ini digunakan untuk menemukan nilai yang persis dicari pada tabel referensi, atau pencarinya yang sama aja, yang sama persis gitu loh. Kalau true ini untuk menemukan yang sama persis atau mendekati. Jika nilai sama persis tidak ditemukan, malah nilai terbesar berikutnya yang kurang dari lookup value atau nilai yang dicari akan dihasilkan. Jadi dalam kasus kali ini kita menggunakan false, lalu kita enter, keluarkan hasilnya 4.275 untuk golongan 1C. Nah, jika sudah, kita bisa langsung tarik ke bawah. Kenapa yang bawah langsung benar dan datanya itu tidak bergeser? Karena kita sudah memakai si absolute atau F4-nya ini. Kita ambil contoh, kalau misalkan kita tuh nggak pakai si absolute-nya. Nih, kita hapus dulu si table array-nya, lalu kita pakai begini saja, kita enter. Awalnya benar ya, lalu kita ke bawah lagi. Nah, ada yang salah kan? Karena kita lihat nih, table array-nya ini bergeser ke bawah. Jadi kita tuh harus kunci si table array-nya ini. Kita kunci dengan F4. Sudah di enter saja. Lalu kita tarik lagi ke bawah seperti yang sebelumnya. Untuk tunjangan kita tetap memakai VLOOKUP. Buka, lookup value-nya tetap yang golongan 1C. Tabel array-nya di F4 ya. Lalu juga call index num-nya kita pakai 3. Kenapa 3? Karena si yang kita mau cari tunjangan ini berada di
kolom ketiga dari si double array. Lalu kita pakai false, karena kita mencari data yang sebenarnya, yang persis itu dia datanya. Jika sudah, kita klik enter lalu muncul hasilnya 750.000 untuk golongan 1C. Benar kan? Jika sudah, ya sudah, kita tarik ke bawah. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah HLOOKUP. HLOOKUP itu sendiri sama saja dengan VLOOKUP. Fungsi HLOOKUP atau rumus HLOOKUP Excel ini untuk mencari data pada tabel berbentuk horizontal. H dari HLOOKUP itu adalah horizontal, dan tabel yang berbentuk horizontal adalah yang ini. Jadi kita akan mencari potongan pajak dengan HLOOKUP. Apa saja sih rumus HLOOKUP itu sendiri? Rumus HLOOKUP adalah sama dengan HLOOKUP buka kurung B7. B7 ini adalah golongan yang pertama, yaitu 1C. Lalu koma table array. Table array yang ini adalah tabel yang ini, yang tabel potongan pajak yang berbentuk horizontal. Lalu kita F4-in. Kenapa F4? Karena kita akan kunci ini agar tidak berubah. Sesudah itu kita koma lagi, kita tulis di sini 2. Lalu koma lagi, kita tulis true. Jangan lupa untuk ditutup kurung. Kita enter. Oke, ini sudah keluar hasilnya, yaitu 4%. 4% ini sudah sesuai ya dengan yang di bawah ini, 1C, yaitu 4%. Jika ingin mengetahui kolom bawah-bawahnya, kita hanya perlu kayak gini. Ya, sudah ini hanya perlu kayak gini saja, dan ini sudah jadi, sudah selesai, sudah sesuai dengan tabel di bawah ini. Sekian dari HLOOKUP, terima kasih. Nah, selanjutnya ada fungsi if. Fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel yang termasuk dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Dengan kata lain, fungsi if Excel ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, di sini udah ada rumusnya, yaitu if, tes logika, kondisi terpenuhi, dan kondisi tidak terpenuhi. Dari rumus ini dapat kita ketahui bahwa rumus atau fungsi if pada Excel tersusun atas 3 argumen. Yang pertama ada tes logika. Argumen ini berisi ekspresi logika yang bisa dievaluasi ke dalam nilai true atau false. Argumen ini merupakan kriteria acuan untuk menentukan nilai yang akan dihasilkan oleh rumus Excel if. Kemudian ada kondisi terpenuhi. Kondisi terpenuhi adalah nilai yang akan dihasilkan jika hasil evaluasi tes logika bernilai true. Argumen ini merupakan nilai yang akan dihasilkan jika kondisi terpenuhi. Dan yang terakhir ada kondisi tidak terpenuhi. Argumen ini bersifat opsional. Kondisi tidak terpenuhi adalah nilai yang ingin kita hasilkan jika argumen tes logika mengevaluasi ke false. Argumen ini merupakan nilai jika hasil tes logika tidak terpenuhi.
Nah, di sini udah ada tabel yang berisikan data. Di sini kita akan menggunakan rumus if untuk menentukan apakah penjualannya sesuai dengan targetnya atau tidak. Nah, jika total penjualan lebih besar atau sama dengan dari target, maka resultnya akan down. Dan jika total penjualan lebih kecil dari target, maka resultnya akan violet. Di sini kita akan memakai rumus if. If buka kurung C7 lebih besar dari B7 tutup kurung. Di sini kita akan pakai down sebagai kondisi terpenuhinya. Lalu kita akan pakai violet sebagai kondisi tidak terpenuhinya. Kemudian di enter. Nah, di sini hasilnya adalah down. Berarti total penjualan di cabang Jakarta memenuhi target. Kemudian tinggal tarik ke bawah aja deh. Selesai. Nah, segitu aja dari if. Lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, saya Trigen Banjutama akan menjelaskan tentang fungsi N atau fungsi logika. Jadi, biasanya fungsi N ini digunakan untuk membandingkan dua syarat atau lebih, dan untuk mengetahui apakah dua syarat tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, di sini kita punya sebuah contoh data, yaitu daftar nilai tes SMA Harapan Bangsa, di mana data tersebut digunakan untuk membuat sebuah report atau laporan, untuk menentukan apakah nilai seseorang dari mulai tes 1 sampai tes 3 dapat lulus atau tidak, gitu. Yang kalian lakukan yang pertama, disesuaikan dulu dengan nilai minimum atau kriteria sesuai dengan konteks laporan yang kalian buat. Misalkan di sini kita punya nilai tes 1, nilai tes 2, dan nilai tes 3. Lalu kita akan mencari kira-kira siapa yang akan lulus. Nilai minimum lulusnya itu 70. Jadi kita harus mencari nilai yang di atas 70 agar dinyatakan lulus. Begitupun kalau nilainya di bawah 70. Maka dinyatakan tidak lulus. Jadi di sini kalian bisa pakai rumus N, yaitu sama dengan N buka kurung. Nah, di sini dia akan meminta pernyataan pertama yang akan kita uji, koma, pernyataan 2, dan seterusnya. Jadi tergantung berapa pernyataan yang akan kalian uji. Nah, karena di sini ada 3 pernyataan, yaitu yang pertama ada di sel A9, lalu B9, dan C9. Jadi kita klik satu-satu secara berurutan. Yang pertama dimulai dari A9. A9 lebih dari 70, B9 lebih dari 70, C9 lebih dari 70. Tutup kurung. Nah, udah kita tulis rumusnya, terus kita akan mencoba mencari atau mengetahui jika A9, B9, dan C9 itu sama lebih dari 70. Nah, kalau kita klik enter, maka dia akan keluar hasilnya. Hasilnya false, artinya di salah satu nilai tersebut ada yang enggak di atas 70. Jadi dalam hal nilai ini, nilai tes 2 enggak memenuhi kriteria. Makanya hasilnya false. Dan kalau kita tarik ke bawah, itu akan muncul hasil data yang lainnya. Nah, karena di sini ada yang hasilnya true. Kenapa hasilnya true? Artinya sel A10,
B10 dan C10 itu nilainya lebih dari 70. Jadi, itu yang kita sebut dengan rumus N. Dan dia akan menghasilkan true jika dua atau berapapun syarat yang kalian masukkan itu semuanya terpenuhi. Gitu. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton. Nah, melanjutkan materi yang sebelumnya, sekarang ada di if n. Rumus if or and if n adalah pengembangan dari fungsi logika if yang dapat digunakan dalam menyelesaikan logika-logika di Excel. Contoh, kasus adalah dalam penerimaan karyawan seorang pelamar akan diterima jika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Contoh kasus lain lagi misalkan dalam penilaian siswa. Siswa harus memenuhi beberapa kriteria tertentu untuk dinyatakan lulus. Fungsi or dan and akan menghasilkan nilai true atau false. Seperti terlihat pada tabel di atas, fungsi dan akan menghasilkan nilai benar jika semua pertanyaan yang diuji terpenuhi, dan akan menghasilkan nilai salah jika salah satu pernyataan tidak terpenuhi. Pada fungsi if logical test atau tes kondisi hanya diperbolehkan satu kriteria saja agar dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat kombinasikan dengan fungsi n. Berikut kombinasinya dalam bentuk sintaks. Nah, ini kan nilai minimumnya 70 nih. Semua nilai tes harus di atas nilai minimal agar dianggap lulus. Daftar nilai tes matematika SMA Harapan Bangsa. Nah, caranya if buka kurung n. Nah, kita taruh nih nilai tes satunya nih A9. A9 lebih dari 70. Lebih dari 70 itu angka nilai maksimumnya. B9 kita ambil yang nilai tes 2, B9 lebih dari 70. Nah, selanjutnya C9 kita ambil dari nilai tes 3 lebih dari 70. Nah, lulus atau tidak lulusnya nanti kita tes. Selanjutnya coba ada tes. Nah, ini coba kita enter. Tut. Tidak lulus. Berarti dia nggak lulus nih. Udahlah, kecewa berat saya, udah parah nggak lulus, fuck lah. Oke, melanjutkan yang sebelumnya. Lanjut di sini ada rumus OR. Rumus OR ialah rumus yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan rumus N yang sebelumnya sudah dijelaskan. Hanya saja untuk rumus OR ini kebalikannya dengan rumus OR. Jadi, apabila terdapat salah satu kondisi yang true, maka hasilnya akan true. Sedangkan apabila tidak ada kondisi yang true, maka hasilnya akan false. Ya, Anda bisa membandingkan dengan hasil rumus if n tadi dengan rumus OR ini. Oke, seperti contohnya begini. Di sini sudah terdapat contoh di mana terdapat daftar nilai tes bahasa Inggris SMA Harapan Bangsa. Di sini terdapat variabel di mana nilai minimum 80 dan terdapat syarat salah satu nilai tes harus di atas nilai minimum agar dianggap lulus atau dianggap true. Baik, dapat dilihat di sini di barisan pertama di kolom A9, nilai tes yang pertama mendapat nilai 70, lalu nilai tes kedua mendapat nilai 76, dan nilai tes ketiga dapat 85. Lalu kita masukkan rumus OR, yakni sama dengan OR, lalu kita masukkan kolom pertama yaitu A9, lalu titik koma, lalu masukkan kolom kedua yakni B9 dan lebih dari masukkan variabel yang dimana nilai minimumnya itu lebih dari 80. Lalu lanjutkan lagi titik koma, kolom C9 nilai 85 lebih besar daripada nilai minimumnya yaitu 80. Lalu dapatlah rumus seperti ini. Sama dengan OR dalam kurung A9 titik koma B9 lebih besar dari 80, lalu titik koma C9 lebih besar dari 80. Jika sudah begini langsung kita enter saja, maka akan dapat nilai true yang dimana berarti lolos
lolos syarat yang dimana salah satu nilai tes harus di atas nilai minimum agar dianggap lulus. Begitu saudara-saudara. Oke, jadi bisa dicontohkan lagi nanti di contoh-contoh soal lainnya ya. Baik, sekian untuk OR. Dilanjut lagi dengan rumus if or. Oke. Ya, melanjutkan sebelumnya, di sini saya akan membahas rumus kombinasi fungsi if or. Rumus kombinasi ini fungsi OR digunakan untuk mengisi uji logika atau tes logika pada fungsi if. Ya, langsung saja. Di sini sudah terdapat nilai tes bahasa Inggris SMA Harapan Bangsa. Di sini terdapat variabel nilai minimum 80 dan terdapat syarat paling tidak salah satu nilai tes harus di atas nilai minimum agar dianggap lulus. Ya, di sini kita lihat di barisan pertama pada A9 nilai tes ke-1 terdapat nilai 70, nilai tes kedua terdapat 76, nilai tes ketiga terdapat 85. Nah, langsung saja kita masukkan rumus if or untuk mengetahui lulus atau tidaknya. Di sini kita tulis sama dengan if buka kurung or buka kurung A9 lebih besar daripada 80, B9 lebih besar daripada 80, C9 lebih besar daripada 80, tutup kurung, tanda kutip 2. Di sini kita masukkan persyaratannya lulus atau tidak. Lulus, tanda kutip, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung. Ini langsung kita enter. Di sini sudah masuk nilai pertama pada baris 9, 70, 76, 85 dinyatakan lulus. Lalu selanjutnya kita tarik ke bawah. Di sini sudah masuk semua nilai lulus atau tidaknya. Selebihnya terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan rumus yang sebelumnya, jadi sekarang kita masuk ke rumus fungsi not. Fungsi not digunakan ketika kita ingin memastikan nilai yang satu tidak sama dengan nilai yang lain. Seperti di sini. Contohnya ada daftar nilai tes bahasa Indonesia SMA Harapan Bangsa. Terdapat variabel di mana jika kita ingin lulus syarat nilai kita harus di atas 75. Ya, dilihat kolom sini ada nilai 70, 77, 78, 83, dan 72. Sekarang kita masukkan kolom selanjutnya. Rumusnya itu sama dengan not. A9 itu 70 ini. Terus dimasukkan syaratnya. Lalu enter. Nah, itu guys. Jadi ini true itu berarti tidak lulus karena dia kurang dari 75 ini syarat dia. Gitu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat yang tidak mengenakan di hati kalian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.